Jumpa lagi bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pola atau gaya atau jenis parenting. Jenis parenting ini adalah perilaku konsisten orang tua yang dilakukan terhadap anaknya. Dan tentu saja Anda sebagai calon guru sekolah dasar dan orang tua harus tahu. Parenting style atau gaya pengasuhan anak bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Menerapkan tipe parenting yang benar akan membawa dampak baik pada anak saat mereka dewasa. Sebagai orang tua baru, mungkin kita masih mencari-cari parenting style yang mana dan yang paling tepat. Berikut akan disajikan 4 gaya pengasuhan yang banyak diterapkan oleh orang tua. Bersumber dari housekeeping.org, ragam jenis cara mendidik anak ini pertama kali diperkenalkan oleh Diana Bowerman, seorang psikolog yang melakukan observasi pada anak-anak. Bowerman menemukan 3 jenis parenting, yaitu autoritatif, authoritarian, dan permisif. Kemudian ada satu tambahan lagi, parenting style neglectful atau tidak terlibat sama sekali. 4 macam parenting style yang perlu diketahui beserta dampaknya dihimpun oleh Verywell Family. Yang pertama adalah authoritarian parenting. Authoritarian parenting atau mengasuh dengan otoriter banyak diterapkan oleh orang tua. Parenting style ini lebih fokus pada istilah orang tua selalu benar. Orang tua menganggap anak harus menuruti semua aturan yang dilakukannya atau yang dibuatnya tanpa membantah. Tidak jarang orang tua tipe ini tidak mau mendengar pendapat anaknya dan hukuman sangat biasa diterapkan dalam pola asuh otoriter ini. Orang tua menganggap anak merasa salah dan membuat anak menjadi lebih merasa bersalah dan lebih efektif dalam mendisiplinkan anak. Anak yang tumbuh dengan cara ini beresiko mengalami permasalahan harga diri. Mereka merasa tidak dihargai karena orang tua tidak mau mendengar pendapat mereka. Anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang agresif dan gemar berbohong. Pada awalnya mungkin anak akan patuh, namun seiring dengan berjalannya waktu, ia akan memberontak. Hal ini merupakan imbas dari orang tua yang terlalu keras sehingga anak belajar berbohong agar terhindar dari hukuman. Selain itu, orang tua yang menganut authoritarian parenting juga akan membuat peraturan dan menegakkan konsekuensinya dengan sedikit memperhatikan pendapat anak. Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua yang otoriter akan berusaha membuat anak-anak merasa menyesal atas kesalahan mereka dibandingkan mengajarkan kepada anak bagaimana caranya membuat pilihan yang lebih baik. Anak yang diasuh dengan gaya authoritarian parenting beresiko tinggi untuk mengalami masalah harga diri karena pendapat mereka tidak dihargai. Yang kedua adalah permissive parenting. Ada beberapa orang tua yang seakan-akan membiarkan anaknya melakukan apapun yang mereka mau. Jenis parenting ini biasa disebut dengan parenting style permissive. Orang tua tipe ini menganggap anak akan selalu menjadi anak-anak, atau kita biasa mendengar namanya juga anak-anak. Mereka seakan membiarkan anak tanpa memberikan batasan, dan jika terjadi hal yang serius, barulah orang tua mengambil tindakan. Parenting jenis ini juga tidak menerapkan disiplin yang ketat. Orang tua berharap mereka bisa dekat dengan anak layaknya teman. Sehingga tidak jarang orang tua seakan memberikan anak memilih tanpa memberikan arahan yang baik. Jenis parenting ini memiliki dampak yang tidak baik untuk anak. Anak cenderung memiliki nilai akademik yang tidak bagus. Sebab orang tua tidak menerapkan aturan yang ketat, sehingga anak menjadi bebas melakukan apapun. Dan karena tidak ada disiplin yang ketat, anak bisa mengalami gangguan kesehatan seperti obesitas. Orang tua menjadi kesulitan mengatur konsumsi makanan seperti junk food pada anak mereka.
Orang tua yang menerapkan permissive parenting cenderung bersikap lunak kepada anak-anak, serta jarang menegakkan konsekuensi atas peraturan yang telah dibuat. Orang tua permisif selalu memaafkan dan memaklumi segala tingkah laku anak mereka, bahkan menuruti permohonan anak-anak apabila si anak menjanjikan hal yang baik. Orang tua dengan gaya permisif biasanya berlaku layaknya teman dibandingkan orang tua, yang mana mereka akan mendorong anak-anak untuk menjadi terbuka dan mudah bercerita. Sayangnya, biasanya tidak dibarengi dengan usaha untuk mencegah perilaku buruk dari si anak. Anak yang memiliki orang tua permisif cenderung kesulitan secara akademik dan tidak menghargai otoritas atau aturan. Mereka juga sering mengalami krisis harga diri dan memiliki banyak kesedihan. Tidak hanya itu, anak dengan permissive parenting berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan seperti obesitas, gigi berlubang akibat orang tua yang abai tentang pola hidup anak-anak mereka. Yang berikutnya adalah authoritative parenting. Authoritative parenting adalah pola asuh yang berwibawa, yang fokus untuk membangun lingkungan yang positif untuk anak. Orang tua tetap memberi aturan sesuai dengan gaya mereka, namun tetap mendengarkan pendapat anak. Untuk mendisiplinkan buah hati, orang tua tipe ini menekankan pada kebiasaan baik, seperti memberikan hadiah atau pujian. Dan dilansir dari Very Well Family, anak yang tumbuh dengan parenting style seperti ini, anak menjadi lebih bertanggung jawab. Mereka juga pandai mengekspresikan pendapat mereka. Anak juga lebih bahagia dan sukses jika sudah dewasa. Gaya mendidik ini bisa membangun kebiasaan anak, seperti memutuskan sesuatu dengan benar. Dan yang terakhir adalah neglectful parenting atau uninvolved parenting. Parenting style yang terakhir ini disebut sebagai neglectful parenting atau gaya pengasuhan yang acuh tak acuh. Orang tua tipe ini tidak mau tahu dengan urusan anak-anaknya, sehingga tidak jarang mereka tidak mengetahui perkembangan atau masalah yang dihadapi oleh anak. Anak dengan orang tua tipe ini sering mendapat perhatian yang sangat kurang dan arahan dari orang tua yang sangat minim. Dampak dari parenting ini bisa membuat buah hati tidak bahagia. Mereka juga mengalami kendala dalam akademik dan memiliki masalah perilaku. Gaya parenting neglectful atau uninvolved atau pengasuhan yang tidak sama sekali ada perlibatan orang tua di sana terjadi ketika orang tua benar-benar kurang peduli terhadap anak-anak mereka. Bahkan mereka tidak menanyakan kehidupan sekolah, jarang mengetahui keberadaan anak, serta enggan menghabiskan waktu bersama anak. Anak-anak di bawah uninvolved parenting ini tidak menerima banyak bimbingan atau pengasuhan dan perhatian dari orang tua mereka. Karena orang tua yang tidak terlibat, anak-anak mereka membesarkan diri mereka sendiri. Dan akibatnya orang tua memiliki kesehatan mental atau masalah penyalahgunaan obat-obat terlarang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak mereka secara konsisten. Anak-anak yang tumbuh di bawah gaya parenting uninvolved ini cenderung bermasalah dengan harga diri. Mereka cenderung tidak berprestasi di sekolah dan sering menunjukkan masalah perilaku. Tidak sampai di situ, anak yang memiliki orang tua yang tidak terlibat dengan kehidupan, mereka juga biasanya akan susah merasakan kebahagiaan. Demikian 4 gaya parenting yang populer dan patut untuk dipelajari oleh calon guru SD dan orang tua. Kira-kira Anda termasuk anak dengan tipe yang mana? Kemudian pastikan Anda bisa memahami pola-pola ini untuk memperlakukan siswa Anda di masa yang akan datang lebih baik lagi. Bersama saya Ari Rahmat Riyadi, sampai jumpa lagi. Selamat belajar lebih dalam.